Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini, mata pelajaran matematika peminatan. Untuk yang pertemuan kedua, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada 3 bentuk persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan X sama dengan sin A. Kemudian yang kedua yaitu persamaan cos X sama dengan cos A. Dan yang terakhir yaitu persamaan tangan X sama dengan tangan A. Untuk lebih jelas, Ibu akan coba berikan beberapa contoh soal dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan yang pertama, di sini bagaimana cara menyelesaikannya? Persamaan yang pertama yaitu sin X sama dengan sin A. Jadi untuk persamaan sin X sama dengan sin A, kalau kita buat dalam satuan derajat, maka X sama dengan A derajat. Jadi A derajat di sini nanti tergantung dari soalnya, berapa A-nya yang ditentukan. Kemudian plus K dikali 360 derajat. 360 derajat di sini menunjukkan dia adalah satu lingkaran penuh. Kalau dituliskan dalam derajat, maka di sini 360 derajat. Kemudian di sini atau X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat plus K kali 360 derajat. Jadi untuk persamaan sin X sama dengan sin A itu ada 2 rumus, yaitu yang digunakan A-nya langsung, A derajat ditambah atau plus K kali 360 derajat, dan 180 derajat dikurang A derajat plus K kali 360 derajat. Jadi ada 2 nilai untuk X-nya. Itu kalau dituliskan dalam satuan derajat. Kalau dituliskan dalam satuan radian, maka 360 derajat sini kalian ubah menjadi 2V. Karena V itu menunjukkan 180 derajat. Untuk rumusnya ini sama, V ganti 180. Kemudian yang 360 derajat diganti dengan 2V. Itu untuk rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Kita coba masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin negatif 30 derajat. Cara menyelesaikannya, di sini tadi rumusnya untuk sin X sama dengan sin A itu ada 2 rumus, yaitu menuliskan langsung A-nya berapa plus K kali 360 derajat, atau di sini menggunakan rumus X sama dengan 180 derajat dikurang A plus K kali 360 derajat. Oke. Yang pertama, untuk X-nya, ambil A-nya di sini adalah negatif 30 derajat plus K kali 360. Kemudian yang kedua, menggunakan 180 dikurang A, karena A-nya tadi adalah negatif 130, maka kita masukkan ke dalam persamaan. 180 dikurang dikali dengan negatif 30. Sini hasilnya menjadi 210. Ya, 180 plus 30, 210 plus K kali 360. Dan ini dari sini tadi asalnya. Oke, berarti kita sudah memiliki 2 buah persamaan, yaitu untuk X sama dengan negatif 130 di plus K kali 360, dan X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita cari nilai X yang memenuhi. Untuk X yang persamaannya negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi di sini syaratnya tadi dari 0 sampai dengan 360 derajat. K-nya di sini kita ganti
untuk menentukan X yang memenuhi. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, ini kita tulis ulang, negatif 30 plus K-nya diganti 0, 0 kali 360 derajat, maka hasilnya adalah negatif 30 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 kita masukkan, kita tulis ulang, negatif 30 plus K-nya ganti 1 dikali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 330 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah K-nya itu sampai 1 saja? Jawabannya tidak. K itu bisa kalian ganti 2 dan seterusnya, tergantung dari batas yang ditentukan. Karena batasnya di sini 0 sampai 360 derajat, kalau K-nya kalian masukkan 2, maka di sini kalau 2 dikali 360 derajat itu sudah 720. Pasti dia tidak lebih dari 360, maka tidak memenuhi. Maka K-nya di sini cukup K sama dengan 1. Untuk yang berikutnya, persamaan yang kedua, untuk X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, untuk K sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 210 derajat plus 0 kali 360 derajat, diperoleh hasilnya adalah 210 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, masukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadi 210 plus 1 kali 360, hasilnya adalah 470 derajat. Karena tadi sudah dibatasi nilai X yang memenuhi, yaitu dari antara 0 sampai dengan 360, maka dari penyelesaian yang kita cari tadi di atas, mana sih yang memenuhi di batas sudut yang ditentukan, yaitu ini negatif 30 itu kurang dari 0, tidak masuk. Kemudian 330 memenuhi, 210 juga memenuhi, dan 470 itu tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian untuk sin X sama dengan sin negatif 30 derajat itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Oke, itu untuk contoh persamaan sin X sama dengan sin A. Yang berikutnya, kita akan coba bahas contoh untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Jadi rumusnya, kita harus tahu dulu rumusnya. Kalau bentuk persamaan itu cos X sama dengan cos A, maka rumus yang bisa kita gunakan itu ada dua, yaitu X sama dengan plus minus A derajat plus K kali 360 derajat. Jika itu dituliskan dalam satuan derajat. Jika dituliskan dalam satuan radian, seperti tadi, tinggal diganti 360 derajat itu dengan 2pi, dan nanti 180 diganti dengan pi. Nah, untuk yang pertama, di sini ada tanda plus minus, artinya ada A yang bernilai positif dan ada nilai A yang negatif. Untuk yang bernilai positif, rumusnya A derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A derajat plus K kali 360 derajat. Oke, untuk dalam satuan radian ini sama, tinggal kita ganti tadi. Kalau dia nanti soalnya dalam bentuk satuan radian, maka ubahlah dalam bentuk radian. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Oke, jadi kalau ada persamaan cos X sama dengan cos A, maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi X sama dengan A plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A plus K kali 360 derajat. Nah, jadi dari soal yang tadi bisa kita rubah, karena di sini cos 2x, sedangkan di rumusnya itu adalah cos X, maka kita usahakan mengubah ke bentuk X nantinya. Jadi dari sini 2x itu posisinya sebagai X-nya, dan A-nya di sini adalah 120 derajat, maka 2x sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat,
atau 2x sama dengan negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk mencari X-nya, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. 120 dibagi 2, 60. Kemudian 360 dibagi 2 adalah 180. Kemudian ini untuk yang negatifnya sama ya, hanya kita berikan tanda negatif di sini, negatif 60 dan yang lainnya sama. Kemudian untuk penyelesaian, jadi di sini kita punya dua buah persamaan juga, yaitu untuk X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka kita masukkan K-nya ganti 0 ke dalam persamaan ini, 60 derajat plus K kali 180 derajat. Jadi 60 derajat plus 0 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya adalah 240 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan yang ini, diperoleh hasilnya adalah 420 derajat. Jadi kalian kalikan dulu nih, 180 kali 2, 360 ditambah dengan 60. Kemudian untuk persamaan yang kedua, untuk X yang bertanda negatif, di sini untuk X sama dengan negatif 60 derajat plus K kali 360 derajat, yaitu untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 60 plus 0 kali 180 diperoleh negatif 60 derajat, dan K sama dengan 1, kita masukkan, kita ganti K-nya dengan 1, diperoleh hasilnya adalah 120. Nah, karena juga tadi dibatasi, nilai X-nya itu yang memenuhi berada antara 0 sampai dengan 360 derajat, maka tinggal kita lihat di sini mana sih nilai X yang memenuhi. Nah, 60 itu memenuhi, 240 memenuhi persamaan, kemudian 420 tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Negatif 60 tidak memenuhi karena kurang dari 0 derajat, dan 120 derajat ini memenuhi persamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk persamaan cos X sama dengan cos 120 derajat, nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Oke, itu penjelasan untuk persamaan yang berbentuk cos X sama dengan cos A. Dan yang terakhir yaitu persamaan yang berbentuk tan X sama dengan tan A. Untuk tan X sama dengan tan A itu hanya ada satu rumus dan dia menggunakan derajat jadi sini 180 derajat. Oke, tan X sama dengan tan A jika dituliskan dalam satuan derajat, X sama dengan A derajat plus K kali 180 derajat. Atau kalau dituliskan dalam satuan radian, maka 180-nya ini diubah menjadi V. Untuk rumus yang lainnya itu sama. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan tan 3x negatif 45 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Nah, kalau di sini, kalau soal yang tadi itu tidak disebutkan batasnya, berarti dari 0 sampai dengan 360 derajat, soal yang pertama dan kedua tadi. Nah, kalau ini itu dibatasin nilai X yang memenuhi, yaitu 100 derajat, di antara 100 derajat sampai dengan 300 derajat. Jadi, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Ingat bahwa persamaan yang berbentuk tan X sama dengan tan A, untuk mencari X-nya bisa ditentukan dengan persamaan A plus K kali 180 derajat. Kita tuliskan ulang soalnya, tangen 3x min 45 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Kita tuliskan X-nya, yaitu 3x min 45 derajat, sama dengan A-nya tadi 60 derajat, plus K kali 180 derajat. Kemudian kita kelompokkan di ruas kiri itu buat yang mengandung variabel X. 3x sama dengan ini kita kelompokkan di ruas kanan, yaitu 45, tandanya berubah, 45 plus 60 derajat plus K kali 180 derajat.
diperoleh 3X sama dengan 45 ditambah 60 itu 105 plus K kali 180. Kemudian kita mau cari X-nya, maka semua di sini antara ruas kiri dan ruas kanannya semua kita bagi 3 sehingga diperoleh 105 dibagi 3 itu 35 derajat, kemudian 180 dibagi 3 dapatnya adalah 60 derajat. Jadi semua di sini kalau misalnya X-nya itu lebih daripada 1, maka kita usahakan kembali ke bentuk persamaan, yaitu dalam bentuk X sama dengan. Berikutnya, untuk mencari nilai X yang memenuhi, untuk X sama dengan 35 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk yang pertama, K sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan, ganti K-nya dengan 0, 35 derajat plus 0 kali 60. Hasilnya adalah 35 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya, ganti K-nya dengan 1, kemudian kita kali 60, 60 ditambah dengan 35, jadi hasilnya 95. Begitu seterusnya untuk menentukan K sampai di sini K sama dengan 5. Nah, sekarang Bu, kok di sini pertanyaannya kalau yang dicontoh tadi K-nya sampai 2 aja cukup. Ini kok sampai K sama dengan 5. Jadi sekali lagi, nilai K ini terserah kalian masukkannya di mana. Yang penting dia memenuhi dalam persamaan. Jadi kalau kira-kira K-nya itu kalian ganti bilangan tertentu, kalau dia tidak memenuhi, kalian cukup sampai batas yang memenuhi saja. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tadi dibatasi bahwa nilai X yang memenuhi yaitu antara 100 derajat dan 300 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya adalah 35 derajat. Kalau 35 derajat berarti tidak memenuhi karena kurang dari 100. Kemudian K sama dengan 1 diperoleh X-nya itu 95 derajat. 95 derajat juga kurang dari 100 derajat. Nah, kemudian 155. Oke, ini berada antara 100 dan 300. Berarti 150 derajat ini memenuhi, kemudian 215 derajat memenuhi, 275 derajat ini memenuhi, sedangkan 335 derajat itu lebih dari 300 derajat, maka ini untuk K sama dengan 5 tidak memenuhi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tangen X di sini 3X min 45 derajat sama dengan tangen 60 dengan batas X-nya berada antara 100 derajat sampai dengan 360 derajat. Nilai X yang memenuhinya adalah 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Oke, cukup untuk penjelasan contoh soal yang Ibu berikan hari ini. Catatannya adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan sin A, itu ada dua rumus, yaitu yang pertama sin X sama dengan sin A, X-nya adalah A derajat, ya, plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A plus K kali 360 derajat. Kemudian untuk yang cos, ya, perlu kalian ingat, untuk cos X sama dengan cos A, rumusnya adalah plus minus, ya. X-nya itu adalah plus minus A plus K kali 360 derajat. Jadi A yang positif dan A yang negatif. Kemudian untuk tangen, yaitu tangen X sama dengan tangen A, persamaannya itu cuma ada satu, yaitu X sama dengan A derajat plus K kali 180 derajat. Oke, silakan kalian belajar di rumah. Kalian pelajari langkah-langkah contohnya menyelesaikan. Untuk hari ini tidak ada tugas menyelesaikan soal. Ya, kalian cukup menuliskan materi yang Ibu berikan hari ini dan kalian kumpulkan
hasil catatan kalian di classroom. Kemudian untuk latihan soalnya akan Ibu berikan pertemuan berikutnya. Oke, Bu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.